Selamat siang teman kumparan, saya Ayla Dimitri dan hari ini saya akan memandu talk show dengan tema Adapt and Enable the New Normal, kerjasama AIA dengan kumparan. Hari ini saya ditemani 3 narasumber. Yang pertama adalah Dr. Mona Jamtani, dokter dari Medix Personal Medical Management. Halo dok. Halo Mbak Ella, halo teman-teman kumparan. Lalu ada Mbak Roslina Ferauli, selaku psikolog klinis anak, remaja, dan keluarga. Halo Mbak Vera. Hai Mbak Ayla dan teman-teman kumparan dimanapun berada. Kita juga ditemani Bapak Madi Suryanto, Head of Brand and Communication dari AIA. Halo Pak. Halo Ayla, hai teman-teman kumparan semuanya. Hari ini kita akan ngobrol-ngobrol sama ketiga expert ini soal melanjutkan kehidupan di tengah pandemi. Kita bakal diskusi tentang bagaimana caranya untuk tetap optimis, produktif, serta beradaptasi dengan berbagai perubahan ekonomi, gaya hidup, protokol kesehatan, hingga perencanaan keuangan. Nah, menurut aku ini bakal seru banget dan juga bermanfaat banget deh pokoknya. Nah, buat teman-teman kumparan, nonton sampai selesai ya, karena nanti aku bakal kasih quiz yang berhadiahkan voucher GoPay senilai Rp500.000 dan juga hampers dari AIA untuk 3 orang pemenang. Oke, tanpa berlama-lama lagi, kita bakal mulai diskusinya. Kayaknya buat sesi pertama, aku bakal ngobrol dengan Dr. Mona nih. Sekarang saya mau ngobrol-ngobrol dulu ya sama Dr. Mona. Nah dok, saya mau tanya nih, dari sisi medis, bagaimana nih tanggapan Dr. Mona mengenai hidup berdampingan dengan COVID-19. Apakah sudah bisa dibilang cukup aman? Selain protokol kesehatan seperti memakai masker di tempat umum dan cuci tangan, kira-kira apa lagi sih yang perlu kita lakukan, dok? Kalau kita lihat dari tren pandemik yang lalu-lalu ya, COVID-19 ini mungkin akan bisa dikontrol atau bahkan dieliminasi di beberapa negara atau beberapa daerah, tapi untuk dieradikasi sepertinya nggak akan terjadi. Jadi kita akan terus-terusan akan punya kasus-kasus COVID-19 baru di komunitas. Jadi gimana, kapan kita melonggarkan lockdown di suatu daerah atau suatu negara itu tergantung dari target kontrolnya. Jadi kalau misalnya di Singapura misalnya, targetnya adalah infeksi pada komunitas itu harus di bawah 10, baru nanti sekolah-sekolah akan dibuka dan pelan-pelan kita akan mulai beraktivitas seperti biasa. Jadi itu sangat tergantung dari jumlah kasus baru yang ada di daerah tersebut gitu. Jadi saya rasa kalau untuk di Indonesia kan kita punya ada beberapa zona-zona nih. Jadi mungkin yang akan dibuka itu zona-zona yang relatif aman dulu, yang kasus-kasusnya sedikit, kemudian baru pelan-pelan zona-zona merah akan mulai dibuka. Itu pun harus pelan-pelan gitu. Jadi mungkin awalnya kita cuma pulang pergi ke kantor, kita mulai beraktivitas dengan cara kita ke kantor. Itu pun kantornya dibatasi nih, satu kantor isinya cuma boleh beberapa orang gitu. Terus restoran, oke, kita boleh mulai makan di restoran misalnya, cuman mejanya satu meja diisi, satu meja kosong. Nah itu pun jumlah groupingnya itu sedikit, jadi tetap dijaga physical distancing-nya. Terus pelan-pelan yang lain-lain akan mulai dibuka, seperti konsultasi psikolog, seperti dengan Mbak Vera mungkin bisa jelaskan lebih lanjut ya nanti, konsultasi hukum, seperti itu. Terus salon, kalau di Singapura salon udah mulai buka di sini. Terus baru pelan-pelan area-area rekreasi, mungkin yang outdoor dulu, terus baru bioskop-bioskop, itu pun dengan menjaga physical distancing, seperti itu. Untuk generally harus dijaga kebersihan, seperti yang Mbak Ayla sebut tadi, cuci tangan, pakai masker, dan jaga jarak. Seperti itu. Baik, ternyata protokol kesehatan yang sudah dari awal kita tekankan, itu harus tetap kita jalani dengan seksama ya dok ya berarti ya? Tetap dijalani. Paling nggak sampai nanti kita sampai di suatu titik di mana COVID-19 itu akan dianggap sebagai infeksi komunitas, seperti influenza atau community acquired pneumonia yang lain, atau sampai ada vaksinnya. Oke. Nah, dengan adanya pandemi ini kan sebenarnya membuat masyarakat khawatir untuk memeriksakan kondisi tubuhnya ke rumah sakit ketika sakit nih. Karena khawatir ternyata dia didiagnosa akan COVID-19 atau dia berada dalam satu ruangan dengan pasien COVID-19. Nah, bagaimana nih Dr. Mona melihat kondisi tersebut? Oke. Pertama saya akan bahas kasus emergensi, di mana mau nggak mau kita harus ke rumah sakit gitu.
mungkin ada untungnya COVID-19 ini membuat semua orang atau dokter-dokter dan rumah sakit di seluruh dunia lebih berjaga-jaga gitu, termasuk di Indonesia. Jadi mereka akan lebih vigilant, lebih serius menangani, oke, ini kasus infeksi, kita pisahkan dengan kasus-kasus yang non-infeksi, seperti misalnya kecelakaan, atau eksaserbasi asma, jadi sesak tiba-tiba yang karena memang ada riwayat asma gitu. Sehingga triasenya pun jadi lebih bagus. Nah, untuk pasien-pasien dengan penyakit kronik yang udah lama, yang memang kontrol, seperti kayak hipertensi atau diabetes yang harus tebus obat lagi, itu bisa dilakukan dengan telemedicine atau video conferencing. Banyak rumah sakit yang udah menyediakan jasa-jasa tersebut, sehingga nanti kontrolnya via telepon atau via video, obatnya dikirim ke rumah. Oke. Nah, untuk pasien-pasien baru nih, ini yang akan, yang baru sakit, baru ketemu nih penyakitnya, baru mulai berasa, oh kok kayaknya badan saya nggak enak, atau ada benjolan, dan lain sebagainya. Pertama, bisa menghubungi rumah sakit, biasanya bisa bikin appointment untuk video conferencing. Di beberapa rumah sakit ini udah ada. Kemudian kalau memang perlu, dokternya perlu melakukan pemeriksaan lebih lanjut, datang ke rumah sakit, itu on appointment. Nah, biasanya kita udah sekali berobat, kita nggak puas, mau ganti dokter. Cuma pada kondisi pandemik gimana nih gitu. Itulah salah satu gunanya Medix sebenarnya. Medix adalah suatu pelayanan personal case management, di mana pasien yang udah diberikan udah melalui pemeriksaan, diberikan suatu diagnosis dan mungkin management plan, bisa datang ke kami untuk konsultasi. Benar nggak sih ini diagnosis saya benar, obat-obatan yang saya diberikan atau management plan yang saya harus operasi atau kemoterapi atau apapun itu udah benar atau belum sih? Itu bisa kita compile semuanya dan lakukan semuanya dengan virtual via telepon atau video conferencing, di mana kita compile semua medical information atau pemeriksaan, tes, CT scan kah, MRI kah, apapun itu yang udah dikerjakan, kami konsultasikan dengan tim medis yang memang expert. Jadi, dan ini expertnya itu dari seluruh dunia. Jadi kalau misalnya masalahnya adalah ortopedi, misalnya fraktur atau masalah ligamen yang disarankan mungkin untuk operasi, kita akan konsultasikan dengan dokter ortopedi yang memang spesifik untuk daerah itu. Jadi kalau misalnya itu frakturnya di kaki, ya dokter ortopedi yang memang biasa menangani kasus-kasus kaki, fraktur kaki. Kalau misalnya ligamen di suatu sendi tertentu itu kan, jadi dokter-dokter ortopedi pun ada yang spesifik, ada yang nanganin spine, ada yang nanganin lutut, dan lain sebagainya. Jadi kita cari nih dokter yang paling expert untuk nanganin penyakit itu di mana, dan kita konsultasikan dengan beliau. Kita konsultasikan lagi dengan dokter yang lebih general. Jadi banyak dokter spesialis yang kita konsultasikan, semuanya expert, dan dari situ kita dapatkan suatu kesimpulan bahwa ya oke, memang diagnosisnya A. Penanganannya seperti apa, atau ada perlu pemeriksaan tambahan nggak sih? Pemeriksaan tambahannya B, C, D, E. Penanganannya setelah pemeriksaan tersebut mungkin F, G, H, I, dan kita pantau terus nih. Kita kasih tahu ke pasiennya, oke, jadi diagnosisnya A. Apakah itu sama atau berbeda dengan diagnosis yang diberikan dokter sebelumnya? Nanti kita diskusikan lebih lanjut dengan pasiennya, terus kita jelaskan juga, oke, plannya berikutnya adalah kita pemeriksaan lagi nih, pemeriksaan B, pemeriksaan C, seperti itu. Terus terapi yang dibutuhkan apa? Terapi yang dibutuhkan misalnya GHI itu dikerjakan oleh pasiennya atau enggak, kita pantau terus gitu, dengan harapan bahwa kita bisa mendapatkan suatu solusi, suatu manajemen yang paling baik untuk si pasien. Aduh, begitu ya dok ya ternyata. Terima kasih sekali informasinya. Nah, kalau misal tadi aku bisa rangkum, berarti sebenarnya tuh kita tetap harus, dari yang poin yang pertama, kita tetap harus menjalankan new protocols, terutama protokol kesehatan, dan juga akan banyak rules baru, di mana untuk kita berkumpul di ruangan-ruangan untuk sosial ya, seperti kayak di kantor, sekolah, atau tempat-tempat lain. Dan juga sebenarnya blessing in disguise juga bahwa ternyata terbentuklah sistem baru di rumah sakit untuk pasien-pasien dengan kebutuhan tertentu. Jadi ibaratnya kita melevel up kualitas dan fasilitas dari apa yang sudah dimiliki oleh rumah sakit, begitu ya dok ya?
Betul. Oke, terima kasih sekali. Nah, sudah lebih dari 2 bulan sejak pandemi COVID-19 ini mewabah, dan selama itu kita sudah mencoba untuk memutus rantai penularannya dengan di rumah saja. Nah, tentu saja itu tidak mudah buat kita semua, dan aku pribadi pun juga harus merasakan perubahan dinamika yang cukup ekstrim. Selain event-event kerjaan aku di-cancel, udah gitu juga aku harus tetap melakukan pekerjaan dengan platform dan juga format-format baru yang disesuaikan dinamikanya selama di rumah aja. Nah, aku yakin banget ini tuh banyak banget yang merasakan hal yang sama seperti aku. Dan juga untuk membahas ini, kita akan ngobrol sama Mbak Vera. Hai Mbak Vera. Halo Mbak Ella. Oke, nah. Berubah hidupnya ya. Oke, nah ini selama kita di rumah aja kan banyak banget nih pola kehidupan kita yang berubah. Kita harus beradaptasi dengan situasi yang baru di tengah berbagai kecemasan terhadap resiko kesehatan juga ekonomi nih. Nah, saya mau bertanya nih Dok, perubahan psikologis apa sih sebenarnya yang nampak di masyarakat sehubungan dengan pandemi COVID-19 ini? Kalau kita bicara tentang perubahan ya yang ada di sekitar kita, tadi Mbak Ella juga cerita hidupnya Mbak Ella berubah. Tadi Dokter Mona juga cerita bahwa prosedur penanganan klien atau pasien di rumah sakit pun berubah. Jadi sebetulnya sehari-hari ya tanpa pandemi ini pun kehidupan kita sebagai manusia berubah. Ya, coba kita lihat tayangan gambar yang saya tunjukkan di sini. Jadi gambaran ini menunjukkan bahwa kehidupan manusia itu syarat dengan perubahan, bahkan dari kita lahir sampai kita di posisi yang sekarang. Masih ingat perubahan yang terjadi pada saat kita pertama kali masuk sekolah. Ya, rasanya nervous, cemas, deg-degan. Tapi kemudian kita mampu beradaptasi loh. Kita mampu menyesuaikan diri. Ingat pada saat pertama kali kita masuk SMP atau SMA, pubertas gitu kan ya, itu perubahan. Sampai kemudian nanti akhirnya menikah, itu adalah perubahan. Tapi itu kan adalah perubahan yang terjadi secara personal, individual. Bayangkan kalau perubahannya dalam versi yang lebih besar, sedikit besar dalam versi keluarga misalnya. Di dalam keluarga juga mungkin ada perubahan. Masih ingat film drama-drama Korea? Di mana ayahnya berubah, ibunya berubah? Itu adalah perubahan yang memengaruhi struktur fungsi keluarga, ya, atau ada yang meninggal misalnya selama periode pandemi, yang sakit itu juga bikin kita berubah. Nah, kalau perubahan selama pandemi, ini perubahan yang terjadi nggak cuma di diri sendiri, nggak cuma di keluarga, nggak cuma di society atau di masyarakat kita, melainkan mendunia, global. Kebayang nggak apa dampaknya? Ternyata kalau dari data-data yang ada, dampaknya bisa dalam bentuk yang paling umum adalah stres. Berikut penyakit-penyakit ikutan yang related dengan stres. Nah, kalau kita perhatikan di sini ya, saya akan lihat tunjukkan gambarnya. Jadi pada saat kita mengalami perubahan ya dalam kehidupan, baik perubahan yang mau positif, jadi perubahan yang baik-baik nih, naik gaji gitu kan ya, menang lotre misalnya gitu, itu perubahan sebetulnya. Namun perubahan seperti ini ya biasanya tetap mendatangkan stres loh, apalagi perubahannya negatif, kita hayati negatif, maka stres yang kita alami ya akan memengaruhi semua sistem yang kita punya, baik emosional, perilaku, bahkan aspek-aspek tubuh fisik yang kita miliki. Nah, jadi kalau saya tunjukkan gambarnya di sana, stres yang kita punya juga bisa makin intens. Nah, apa dampak stres yang intens ini? Ya, mengapa stresnya bisa intens? Belum kita terpapar hampir 24 jam dengan semua berita-berita tentang COVID-19, pandeminya bagaimana, yang meninggal bagaimana, yang sembuh bagaimana. Ya, nah ini semua kalau terus berkepanjangan kita alami, ya stresnya jadi intens. Dampaknya apa? Nah, kita lihat, saya menunjukkan sebuah tayangan grafis di sini. Kita lihat secara emosional, makanya kalau kita amati belakangan ini selama 2,5 bulan terakhir, ya mungkin teman-teman kumparan juga mengalami di rumah masing-masing. Yang kita rasakan secara emosional adalah mudah marah, ya enggak sih? Ini dulu nih. Jadi dampak stres tadi adalah salah satunya secara emosional, kita mudah marah. Ya, kalau pada anak-anak mereka jadi moodnya berubah-ubah, gitu. Kadang-kadang jadi makin cemas, ada ketakutan, ada kesedihan. Nah, kalau dampak secara perilakunya apa? Ya, salah satunya dampaknya pengennya makan melulu. Jadi itu dapur, kalau ibu-ibu ya teman-teman kumparan rasakan sendiri.
kok kayaknya masak melulu ya, karena anaknya makan melulu, papanya makan melulu gitu ya. Mbak Ella mungkin ngerasain ya Mbak Ella ya. Kita pengen makan melulu, itu perubahan perilaku terkait stres sebetulnya. Nah, ada apa lagi ya, suka tidur, ya jadi malas exercise. Nah, yang paling menonjol adalah dampak nanti secara fisik. Ternyata stres memicu ya bekerjanya sistem saraf otonom. Apa itu sistem saraf otonom? Inilah yang bertanggung jawab terhadap fungsi-fungsi dia tadi, detak jantung, ya, pernafasan, pencernaan. Itu sebab nanti akan banyak keluhan-keluhan yang datang secara medis. Ini Dokter Mona pasti nih ngerasain ya, keluhan-keluhan psikosomatis terutama ya, terhadap keluhan jantung, ya, paru, ya, kemudian keluhan-keluhan mah yang kronis atau masalah-masalah pencernaan lainnya. Ini semuanya berkaitan dengan stres terkait terdampak dari perubahan-perubahan besar yang terjadi belakangan ini. Begitu Mbak Ayla. Kemudian dipahami. Iya, nah sebenarnya ya aku tuh cukup sejujurnya ya, aku tuh cukup excited untuk menjalani fase new normal ini gitu, karena berarti kan kita sudah mulai bisa bertemu dengan teman-teman lagi, berkumpul lagi dengan keluarga, hanya saja dengan protokol-protokol yang baru. Nah juga aku juga bisa, nggak sabar banget sebenarnya untuk bisa kembali kerja seperti sedia kala, tapi tuh di saat bersamaan tuh ada rasa khawatir dan juga cemas akan resiko penularannya ini. Nah sebenarnya cemas dan stres yang berlebih kan sebenarnya juga berdampak kepada kondisi fisik, ya nggak sih, benar nggak sih Mbak Vera? Ya, betul. Nah, itu bagaimana sih cara mengatasinya? Iya. Nah, apa yang bisa kita lakukan? Ya, sebelum kita sampai ke Dokter Mona nanti kan ya, ke rumah sakit gitu kan ya. Kita coba P3K-nya dulu boleh. Ini saya anjurkan pada pasien-pasien atau klien-klien saya. Apa P3K-nya? Yang pertama, yuk kita pelihara tidur kita deh. Usahakan tidur secara reguler. Jadi jam-jam yang sama, jumlah jam tidurnya nggak boleh kurang dari 8 jam per hari. Ya, atur itu dulu. Mengapa tidur ini penting? Karena tidur yang cukup itu berkaitan dengan kemampuan kita dalam mengatasi masalah. Jadi ambang toleransi frustrasi kita menjadi lebih baik. Ya. Jadi terkait perubahan-perubahan dan stres yang kita alami, cukup tidur bikin kita jadilah sebetulnya lebih mampu menghadapi tekanan-tekanan dan perubahan-perubahan. Yang kedua, coba deh, ya kalau biasanya males exercise, lakukan exercise nggak usah lama-lama, 15-30 menit per hari. Mengapa? Pada saat kita bergerak, tubuh kita merasa dinamis dan rasanya sehat. Saat kita sehat, cara berpikir kita akan lebih positif. Jadi, kalau kita bisa pahami, ternyata apa yang kita pikirkan, jadi persis kayak segitiga sebetulnya kayak gini. Apa yang kita pikirkan akan memengaruhi apa yang kita rasakan dan aksi-aksi yang kita lakukan. Sebaliknya, aksi yang kita lakukan juga memengaruhi apa yang kita rasakan dan kita pikirkan. Jadi, pada saat kita bergerak, exercise, ini akan membuat kita merasa lebih sehat. Gitu Mbak Ella. Dan yang terakhir, P3K-nya adalah coba makan makanan yang bergizi, bernutrisi. Nanti bisa ngobrol dengan Dokter Mona dan rekan-rekan Dokter Mona di bagian dokter-dokter yang khususnya nanti di bidang gizi klinis misalnya. Mengapa nutrisi ini penting? Karena pada saat stres, lucunya manusia adalah kita cenderung mengonsumsi makanan-makanan tidak sehat yang dampaknya buruk bagi kita. Nah, selain P3K, ya, saya akan membantu secara psikologis apa yang bisa kita lakukan dalam mengatasi perubahan yang terjadi. Karena perubahan ini kan adalah segala sesuatu yang kita hadapi di sepanjang kehidupan kita kan sebetulnya. Ya, saya akan menganjurkan teman-teman kumparan dimanapun berada, yuk kita latihan beradaptasi, menyesuaikan diri. Ya, gimana caranya Mbak Vera gitu kan ya, pasti bertanyanya begitu. Ingat, dulu pada saat periode kita mundurkan kehidupan kita ke belakang dari gambaran yang tadi saya berikan, dulu waktu pertama kali masuk sekolah, kita nervous, kita khawatir, kita nggak yakin kita kompeten dan mampu. Ternyata kita mampu melewati periode itu dengan baik loh. Hingga Anda masuk ke uni atau universitas yang Anda inginkan, pun Anda sebetulnya mampu, tangguh dan resilience, bahasa psikologinya, melewati semua periode perubahan penyesuaian tadi. Jadi apa yang bisa kita lakukan? Pahami diri kita di masa lalu. Apa yang membuat kita dulu tangguh? Kita resilience, apa yang kita lakukan? Oh, ternyata pada saat dulu waktu zaman kuliah yang saya lakukan pada saat penyesuaian diri adalah saya belajar ekstra. Oke, saat ini saatnya kita belajar ekstra. Belajar ekstra tentang apa ya? Kita pahami pandemi ini. Kita pahami COVID-nya. Kita pahami diri kita sendiri. Justru periode di rumah saja merupakan periode slowing down. Dunia juga slowing down. Slowing down artinya kita memodifikasi
ya, aspirasi-aspirasi, tujuan-tujuan, goals-goals yang kita punya, bukan berarti ditiadakan, tapi dimodifikasi nggak setinggi sebelumnya, karena kita sedang masuk dalam periode, masuk ke dalam kepompong diri kita sendiri, mencari ya di bagian-bagian mana kita punya strength point untuk kita kembangkan, karena periode di rumah saja. Periode keberadaan pandemi justru adalah momen yang tepat untuk kita menggali, ya, apa yang bisa kita kembangkan dari diri. Apa yang bisa kita tingkatkan dalam relasi bersama keluarga agar keluarga kita lebih hangat. 24 jam loh ketemu anak dan suami loh. Apa yang bisa kita perbaiki dalam mengasuh anak? Apa yang bisa kita tingkatkan dalam membina relasi bersama pasangan? Apa yang bisa kita ketahui bahwa hobi saya apa, minat saya apa, udah kita cobain belum? Sehingga ya periode perubahan ini, new normal ini adalah new life buat kita, dan new life ini adalah new normal buat kita, gitu ya, sebagai momentum untuk menjadi diri yang lebih baik. Karena sebetulnya ini adalah momen untuk menjadi diri Anda dari versi-versi yang lebih baik dari sebelumnya, dan membina relasi juga dengan cara-cara yang lebih baru. Jadi kalau masukan dari saya nih, Mbak Ayla, ya, change is good sebetulnya. Dan change is health juga sebetulnya. Oke? Kira-kira mudah dipahami ya untuk teman-teman Kumparan dan teman-teman kita dimanapun berada. Wah, terima kasih sekali Mbak Vera atas penjelasannya. Nah, mungkin di sini teman-teman Kumparan perlu tahu juga bahwa kalau misalnya kita ada stres, kecemasan, itu tuh bisa banget muncul di penyakit fisik kita, dan kita tuh perlu banget menjaga kesehatan kita demi menjaga imunitas tubuh kita juga, kayak gitu. Jadi perlu banget nih menjaga kesehatan mental kita bersama. Nah, ada 3 pelajaran yang bisa saya ambil dari situasi ini nih, dan semuanya tuh positif. Masyarakat yang tadinya tidak peduli dengan perilaku hidup sehat, kini mulai terbiasa dengan hidup bersih dan selalu mencuci tangan dan juga menjaga kebersihan tubuh. Penggunaan masker ketika keluar rumah, dan juga makan-makan kesehatan, berolahraga ringan, plus juga berpikiran positif. Nah, kita juga mendapat kesempatan lebih banyak untuk berkumpul dengan keluarga, dan ini membawa kenangan tersendiri bagi saya, karena kebetulan saya adalah pasangan baru bersama suami saya, jadi banyak hal-hal yang bisa saya lakuin bareng sama pasangan saya. Nah, selanjutnya yang ketiga, di masa pandemi ini juga saya sangat menyadari perlunya memiliki perlindungan terhadap kesehatan dan menjadi prioritas utama dalam hal perencanaan keuangan sebagai antisipasi. Dengan begitu, di sini saya pengen ngobrol bersama Pak Madi. Halo Pak Madi. Halo Mbak Ella, selamat siang. Selamat siang. Nah, tadi kan kita udah bahas nih dari sisi medis dengan Dr. Mona, udah gitu juga kita udah bahas juga dari sisi psikologis dengan Mbak Vera, Pak. Nah, sekarang saya juga penasaran nih, ingin bertanya sama Pak Madi, sebagai perusahaan asuransi nih Pak, apakah AIA mengcover kondisi medis yang disebabkan oleh COVID-19? Oke, terima kasih Mbak Ella dan teman Kumparan. Saya banyak belajar dari tadi penjelasan dari Mbak Vera dan juga Dr. Mona bahwa pandemi COVID-19 itu memberikan berbagai hal baik, hal yang buruk, tapi menurut saya kita harus juga melihat sisi baik dari pandemi ini, bagaimana kita bisa mendorong diri kita untuk hidup lebih sehat setiap harinya. Mungkin menjawab pertanyaan dari Mbak Ayla mengenai AIA di Indonesia terhadap COVID-19 ini ya. Jadi kita tidak membedakan Mbak Ayla antara perlindungan medis ataupun proteksi yang diakibatkan oleh pandemik ini ataupun oleh sesuatu yang lain. Jadi kita memang mengcover untuk perlindungan terhadap COVID-19. Berbagai usaha kita lakukan, Mbak. Sebelumnya kita juga ingin mengucapkan mengaturkan terima kasih terhadap pemerintah Indonesia dan juga tenaga medis yang selama hampir beberapa bulan terakhir ya, 24 jam, 7 hari dalam seminggu, memberikan hal yang terbaik untuk seluruh masyarakat di Indonesia untuk bersama-sama menghadapi COVID-19. Di satu sisi AIA menjadi bagian dari masyarakat di Indonesia. Kita juga memberikan beberapa pelayanan terbaru yang kita luncurkan sebagai wujud tanggung jawab kita sebagai bagian masyarakat Indonesia. Jadi Mbak Ella, kita itu meluncurkan satu inisiatif bernama Proteksi Lebih. Jadi kita memberikan proteksi yang lebih terhadap nasabah kita. Apabila nasabah kita ternyata positif terkena COVID-19, kita memberikan tambahan dana 1,5 juta setiap hari selama 30 hari maksimal. Jadi kita berharap dengan tambahan dana tersebut bisa membantu sedikit banyak terhadap nasabah kita.
kita merasa bahwa memang dalam suasana pandemik seperti ini banyak tantangan dalam perekonomian dan semuanya. Jadi kita berharap ini bisa memberikan sedikit bantuan terhadap nasabah kita. Nah, itu untuk yang nasabah kita, Mbak Ella. Untuk nasabah baru, jadi EAE di Indonesia kita memberikan tambahan 50% dari uang pertanggungan. Jadi intinya misalnya Mbak Ella sekarang mendaftarkan diri sebagai nasabah EAE Indonesia, maka Mbak Ella mendapatkan uang pertanggungan itu 150%. Tentunya kita tidak berharap, tetapi apabila nasabah tersebut terkena positif COVID-19 dan sesuatu terjadi pada beliau, dan dia akan mendapatkan uang pertanggungan sebesar 150% dari uang pertanggungan. Nah, inisiatif lainnya Mbak Ella mungkin tadi menyambung apa yang disampaikan oleh Mbak Vera ya, bagaimana kita bisa meningkatkan atau memperbaiki gaya hidup kita setiap hari dalam masa pandemi ini. Jadi kita itu meluncurkan satu program sebenarnya donasi sih Mbak. Jadi kita bersama-sama mengajak seluruh masyarakat Indonesia untuk beraktivitas di rumah. Jadi di EAE Indonesia kita nyebutnya work from home itu sebagai winning from home Mbak Ella. Jadi bagaimana sih kita, iya betul. Jadi bagaimana kita bisa menjaga spirit positif kita untuk menghadapi semuanya ini. Jadi kita masih tetap bekerja, masih tetap bisa berinteraksi dengan keluarga secara optimal, dan kita mengharapkan masyarakat untuk memposting di Instagram EAE Indonesia. Jadi sampai kita terakhir tanggal 17 Mei kemarin, terkumpul 5.000 posting Mbak Ella. Jadi dari 5.000 itu akan kita convert ke satu donasi Mbak Ella, akan kita sumbangkan melalui Basnas, dan insya Allah akan kita berikan untuk tenaga medis sebagai tulang depan ya, bukan tulang punggung lagi, tapi garda terdepan dari bangsa Indonesia dalam menghadapi COVID-19. Mungkin itu sih Mbak Ella untuk menjawab pertanyaan Mbak Ella yang pertama. Terima kasih. Luar biasa sekali Pak, sangat-sangat inspiratif sekali movement tadi yang udah Bapak bikin bersama dengan EAE ya Pak. Ya, aduh, selamat loh Pak, by the way, congratulations. Nah, dengan berubahnya pola kehidupan masyarakat nih Pak, terutama menghadapi fase new normal, inovasi apa sih yang dihadirkan oleh EAE Pak? Baik, terima kasih Mbak Ella. Mungkin tadi Mbak Ella juga sempat sharing gitu ya mengenai setelah menikah, terus kemudian juga perlu berubah dengan adanya pandemik, terus kemudian Dr. Mona juga menyampaikan bagaimana sistem kesehatan di dunia ini berubah ya. Jadi di EAE Indonesia kita meluncurkan satu inisiatif baru, inovasi baru Mbak Ella. Jadi kita beri nama sebagai AIA DigiBuy. Nah, apa sih EAE DigiBuy? EAE DigiBuy adalah salah satu cara yang memungkinkan bagi tenaga pemasar EAE untuk tetap memberikan perlindungan kepada calon nasabah tanpa harus bertemu langsung, Mbak Ella. Jadi misalnya Mbak Ella sekarang ingin menjadi nasabah kita, nasabah sudah menjadi nasabah EAE ya sekarang ya. Tim pemasar kita atau tim dari EAE itu akan menghubungi nasabah dan semua persyaratan akan dilakukan dikirim secara virtual. Jadi secara digital semuanya Mbak Ella. Jadi secara mudahnya gitu ya, misalnya saya ingin jadi nasabah sekarang, semua data saya siapkan, terus kemudian saya tinggal foto selfie dengan KTP saya dan dokumen pendukung, maka saya akan bisa mendapatkan proteksi dari EAE dalam jangka waktu yang sangat cepat. Jadi itu salah satu hal yang kita siapkan untuk nasabah dan masyarakat di Indonesia sih, Mbak Ella. Dan menurut kami ini salah satu terobosan di dunia asuransi di Indonesia. Itu poin pertama Mbak Ella yang kita lakukan. Poin kedua itu tadi mungkin Dr. Mona sudah menyampaikan mengenai Medix ya. Jadi EAE Indonesia bekerjasama dengan Medix, kita berusaha untuk memberikan pelayanan secara menyeluruh gitu ya. Tadi Dr. Mona menyampaikan mengenai PMM gitu ya. Jadi kayak personal medical management, baik ketika nasabah kita itu didiagnosa, terus kemudian juga menjalani perawatan, dan juga setelah perawatan itu dikonsultasikan kepada ahli-ahli sesuai dengan keluhan dari nasabah kita. Dan kita mempunyai jaringan bukan hanya di Indonesia Mbak Ella, tetapi di seluruh dunia dengan ahli dokter yang berkaitan dengan masalah atau sesuatu yang dikeluhkan oleh nasabah kita. Selain akses ke seluruh dunia, Mbak Ella lewat EAE dan juga Medix,
pembayaran secara cashless juga memungkinkan, sehingga mempermudah bagi nasabah dalam menyelesaikan semua transaksi, dan semua kita lakukan untuk memberikan satu proteksi yang lebih bagi masyarakat Indonesia. Kita berharap Mbak Ella bahwa pandemi ini mungkin tadi disampaikan oleh Dr. Mona, mungkin kita harus bersanding gitu ya dengan keadaan baru ini Mbak Ella. Tapi kita dari AIA Indonesia tetap bersemangat bagaimana kita bisa membantu jutaan keluarga di Indonesia untuk hidup lebih sehat, lebih lama dan lebih baik, terutama dalam masa pandemi ini. Terima kasih Mbak Ella. Amin, terima kasih Pak atas penjelasannya. Dan kalau bisa dilihat nih, sebenarnya selain kita hidup berdampingan dengan COVID, mau nggak mau kita sekarang hidup berdampingan dengan COVID karena masa pandemi ini, kita juga ternyata hidup berdampingan dengan teknologi yang bisa memudahkan AIA untuk berinovasi lebih untuk ketenangan hidup para nasabahnya, begitu ya Pak ya? Betul sekali Mbak Ella. Terima kasih sekali. Oke. Terima kasih. Sebagai perusahaan asuransi jiwa, AIA menghadirkan berbagai inovasi untuk membantu kita beradaptasi dalam fase new normal. Ada Digibuy untuk kita bisa mendapatkan produk asuransi tanpa tatap muka dengan agen. Lalu ada layanan pendampingan tim medis dari Personal Medical Management kerjasama AIA dengan Medix. Lalu ada juga produk Premier Hospital and Surgical Plus dengan fitur keunggulan perlindungan di seluruh dunia, pembayaran cashless sesuai tagihan rumah sakit, dan juga perawatan di kamar privat rumah sakit dan perlindungan terhadap COVID-19 langsung aktif tanpa masa tunggu. Lengkap banget kan teman-teman kumparan? Nah, pastinya ini akan membuat kita merasa lebih tenang dan lebih aman menjalankan kehidupan ke depannya. Nah, seru sekali obrolan kita hari ini dan tidak terasa kita sudah berada di akhir acara kita. Nah, tapi sebelum berpamitan, sesuai dengan janji saya, akan ada quiz yang saya kasih dengan hadiah voucher GoPay senilai masing-masing Rp500.000 dan juga hampers dari AIA. Nah, oke, siapa yang mau nih? Aku akan bacain pertanyaannya. Tenang aja, ini pokoknya bukan benar atau salah. Yang penting aku bacain dulu. Oke, pertanyaannya adalah, di masa pandemi ini, bagaimana cara teman-teman sekalian tetap produktif serta beradaptasi dengan berbagai perubahan ekonomi, gaya hidup, protokol kesehatan, hingga perencanaan keuangan? Nah, kalian bisa jawab sekreatif mungkin dengan memasukkan informasi yang disampaikan oleh ketiga narasumber kita hari ini di kolom komentar artikel tayangan live ini. Terima kasih Dr. Mona, Mbak Vera, dan juga Pak Madi yang telah bersedia untuk ngobrol-ngobrol sama saya hari ini. Saya jadi punya perbekalan lengkap nih untuk menghadapi fase new normal. Mulai dari menjaga kesehatan fisik, kesehatan mental, hingga solusi proteksi. Dengan begini, saya juga jadi merasa lebih tenang untuk menghadapi dan menjalani hidup ke depannya. Dan terima kasih untuk teman-teman kumparan yang sudah menonton dari awal sesi hingga sesi saat ini. Semoga informasinya bisa berguna dan juga bermanfaat buat teman-teman semua. So, saya Dimitri, saya pamit dulu. Jangan lupa jaga kesehatan mental dan fisik, jaga kebersihan, dan juga tetap produktif. Thank you. Bye.